Wah, akhirnya Pak Jokowi merespon setidaknya tuduhan dari Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Nah, bahkan Pak Jokowi disebut CNN Indonesia, Jokowi tak terima dituding kerahkan parcok di pilkada, buktikan saja. Bahkan kalau kita lihat dari video Pak Jokowi, setidaknya kalau ada kecurangan dan sebagainya, mekanismenya itu ya dilaporkan ke Bawaslu, bawa bukti-bukti ke Mahkamah Konstitusi, digugat dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ya pada Pilpres yang lalu itu semua bukti-bukti kecurangan sudah disodorkan dan lain sebagainya, juga MK memutuskan yaitu tidak adanya cawe-cawe dari Pak Jokowi pada saat lalu, dan itu juga sangat mengejutkan sekali dan bahkan juga sangat terasa banget ya di daerah-daerah tertentu itu setidaknya ada pengerahan, tetapi ya diputuskan tidak ada cawe-cawe. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Memang sangat tidak mudah sekali ya untuk membawa bukti-bukti kecurangan pada pilkada, apalagi yang konon katanya ada parcok dan lain sebagainya. Sangat sulit sekali untuk membuktikan kecurangan pada pilkada. Ya, tapi Anda bisa merasakan inilah yang cukup unik sekali ya pada pilkada, pada pilpres bisa dirasakan, tetapi dibuktikan itu sangat sulit sekali. Nah, saya juga penasaran dari sini ya. Nah, seperti ini video dari Pak Jokowi merespon dari tudingan Hasto Kristianto. Ya, disebut Bapak yang membelakangi itu dibuktikan saja, jangan tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme, ya. Pak, tanggapan di Jateng soal Bapak dianggap bertanggung jebol kandang banteng, gimana Pak tanggapannya Pak? Oh, saya nggak Katanya nggak ngapa-ngapain katanya di Jateng. Padahal kalau kita lihat itu sudah jelas-jelas ya, Pak Jokowi juga ikut berkampanye, Ahmad Lutfi, dan bahkan juga pada saat lalu ada pertemuan Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Ahmad Lutfi, Gus Yassin. Tiba-tiba ada video yang beredar dukungan Pak Prabowo kepada Ahmad Lutfi. Katanya tidak ngapa-ngapain. Ini juga sangat wow sekali, dan memang sih tidak ada ya undang-undang jelas tidak ya terkait presiden mengendorse pasangan kepala daerah dan lain sebagainya. Itu memang tidak ada peraturan perundang-undangan yang jelas melarang setidaknya presiden ikut cawe-cawe pada pilkada atau pilpres. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Kalau sudah ngomong tak terima, ini berarti emosinya muncul, artinya benar. Kalau saya lihat dari videonya sih tidak emosi ya, tidak emosi menurut saya. Dari Dean Lova akhirnya ngebantah juga, artinya sen kiri belok kanan. Seluruh jagat raya pasti sudah paham. Ya, seperti itulah. Gampang kok, cek aja geng Solo. Daftar petinggi TNI Polri di geng Solo, Jokowi yang karirnya melesat pesat. Wah, ini apalagi nih ya. Nah, di sini dari Kompas, daftar petinggi TNI Polri geng Solo, Jokowi yang karirnya melesat pesat. Ya, pelantikan Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi melengkapi daftar formasi geng Solo. Geng Solo merupakan sebutan bagi petinggi TNI dan Polri yang pernah bertugas di Surakarta, tepatnya ketika Jokowi menjabat sebagai wali kota Surakarta pada 2005 hingga 2012. Dengan kata lain, geng Solo merupakan orang-orang kepercayaan Jokowi saat masih meniti karir hingga meraih puncaknya sejak di Surakarta. Wah, ada Hadi Cahyanto, terus Maijen Widi Prasetyo, terus Jenderal Agus Subianto yang saat ini menjadi Panglima TNI, Jenderal Setio Sigit Prabowo. Kapolri Jenderal Setio Sigit Prabowo merupakan Kapolres Kota Surakarta pada 2011. Oh, seperti itu. Irjen Ahmad Lutfi, wah, Nana Sujana, pejabat PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana menjadi nama terakhir dalam daftar formasi geng Solo. Nana diketahui menggantikan Gubernur Jawa Tengah sebelumnya Ganjar Pranowo yang masa periode pemerintahan berakhir pada 2023. Oh, jadi seperti itu ya. Ternyata ya, akhirnya ya sangat kuat sekali, dan bahkan juga di Solo jagoan Pak Jokowi juga menang, di Jawa Tengah juga menang, kecuali di Kota Semarang. Ini sangat wow sekali ya politik dari Pak Jokowi. Aduh, nggak tahu lah. Tetapi memang bukan pelanggaran ya. Yang mau membuktikan malahan risiko bisa masuk hotel Brodeo. Dari kasus ijazah palsu juga masyarakat sudah nunjukin bukti. Nah lo,
yang nggak pernah nunjukin bukti dari mobil SMK sampai pensiun omongan isinya ya seperti itulah. Dari teh tawar bukan tak ada bukti, tapi memang secara politik tak akan dibuktikan. Hukum itu produk politik. Hukum yang baik akan lahir dari sistem politik yang baik dan kehidupan politik yang sehat dalam demokrasi ya. 3 pilar. Mungkin maksudnya nggak terima gerakan parcok cuma di pilkada saja. Cuma pendukung Prabowo yang percaya sama omongan ya seperti itulah. Nah bahkan yang cukup unik ya, Gibran dan juga Pak Jokowi itu hampir sama setidaknya pada saat pandemi kalau tidak salah ya. Bahkan juga muncul bantuan Presiden Republik Indonesia dan bahkan sebelahnya ini bantuan Wapres Gibran. Ini sangat boh sekali ya, dan menurut saya pastinya ini ide dari Pak Jokowi setidaknya. Tiba-tiba ada bantuan Wapres Gibran. Ini dari anak Ogi, bapaknya parah, anaknya lebih parah. Dari Mulyono, Jokowi cuma bantuan presiden, ini anaknya bantuan Wapres Gibran. Tiru bapaknya pakai APBN untuk pencitraan bapaknya yang tanpa nama aja diklaim bantuan Jokowi, apalagi anaknya yang pakai nama. Rusak sapo. Nah bahkan juga dikomentari oleh Yuni, kayak gini bisa diusut nggak pakai dana pribadi atau dana negara? Kalau pakai dana negara untuk mengatasnamakan pribadi harusnya bisa pakai tindak pidana korupsi. Satu-satunya di dunia ini wapresnya yang kerjanya blusukan bagi-bagi susu dan bansos. Nah seperti itulah. Memang blusukan terus kemana-mana membagikan susu, membagikan sembako, itu juga untuk menaikkan ya setidaknya ketertarikan masyarakat lah. Pada saat Pilpres 2029 misalnya, ya seperti halnya Pak Jokowi. Pak Jokowi juga dituduh sana sini, bahkan juga ekspresinya juga tenang. Itu yang membuat masyarakat itu simpati kepada Pak Jokowi. Diserang sana sini, ekspresinya tenang, dan bahkan juga ketika kemana-mana, blusukan kemana-mana itu selalu membagikan cindera mata, entah bansos, entah kaos, dan lain sebagainya. Nah, memang hobi blusukan itu ya setidaknya bisa menaikkan elektabilitas lah pada Pilpres 2029 dan lain sebagainya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Gibran ya mumpung menjadi wakil presiden dilakukan sebaik-baiknya. Nah, bahkan yang cukup unik sekali ya, ini dari Antara. PDIP klaim menangi pilkada di 21 kabupaten kota sejatim. Wow, lumayan ya, cukup keren sekali. PDI Perjuangan mengklaim menang di 21 daerah pada pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Jawa Timur, sehingga menjadi amanah yang besar atas kepercayaan masyarakat selama menjalankan tugas dalam 5 tahun ke depan. Kami sangat berterima kasih kepada rakyat Jawa Timur atas kepercayaan yang luar biasa ini. Kemenangan di 21 daerah adalah amanah besar yang akan kami jalankan dengan penuh tanggung jawab. Ini membuktikan kerja keras kader dan relawan kami diterima oleh masyarakat, ucap Sekretaris DPD PDI Jawa Timur Sri Untari Bisowarno dalam keterangan di Surabaya. Dari total kemenangan tersebut, lanjut Utari sebanyak 16 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih merupakan kader PDI Perjuangan, sedangkan 5 daerah lainnya adalah pasangan calon yang diusung partainya. Politisi yang juga Ketua Komisi DPRD Jatim itu pun menyoroti beberapa tantangan dan sejumlah daerah termasuk Pilkada Kota Blitar ya, seperti itu. Jadi juga sangat keren sekali ya, di Jawa Timur bahkan memenangi setidaknya di 21 kabupaten kota sejatim. Ini sangat keren sekali ya. Ya, tapi memang sangat keren pada Pilkada serentak ini ya, karena berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar dan juga aman. Jadi harus kita apresiasi.